sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, dari Dusun Sumber Jambe Banyuwangi, saya menyapa sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ya, bagian ini mengisahkan perjalanan hidup seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman, yang mengalami penderitaan penyakit, yaitu penyakit kusta, dan dia sangat merindukan kesembuhan itu. Dan ada seorang gadis yang bekerja di rumahnya yang melayani istrinya, yaitu gadis dari Samaria, dan berkata, coba pergi ke Samaria, dan di sana ada seorang abdi Allah, nabi yang bisa memberikan kesembuhan, dan hal ini dipandang baik. Kemudian Naaman pun pergi ke Samaria menjumpai abdi Allah ini. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Naaman waktu perjumpaan dengan Nabi Elisa. Di ayat 9 berkata begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia diperlakukan oleh Nabi Elisa, ya sangat-sangat membuat dia sakit hati. Saya ini kan seorang panglima, caranya seperti itu. Bukankah dia semestinya keluar memanggil Allahnya, peganglah bagian tubuh saya yang sakit. Lah ini kok hanya disuruh pergi dan mandi di sungai, padahal sungainya tidak terlalu bagus. Masih lebih bagus sungai di Damsik. Ya, ada kesombongan di dalam diri Naaman. Dia rasa dia sakit hati dan dia pulang. Tetapi seorang pegawainya berkata yang menarik, ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Wow, menarik bukan? Ya, pegawai ini saya pikir dia punya pikiran yang bagus sekali, yang luar biasa, sederhana tapi tepat. Kalau Bapak disuruh melakukan hal yang sulit, Bapak akan mau lakukan. Kenapa hal yang sangat sederhana tidak mau melakukan? Kadang-kadang kita berada di dalam posisi seperti itu. Jika diperintahkan hal yang sederhana dan hasilnya luar biasa, kadang-kadang kita anggap remeh karena ada kesombongan, kita tidak mau melakukannya. Ya, kita pikir kalau sesuatu yang sangat berat, yang wah luar biasa, baru akan menghasilkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah pegawai-pegawainya memberikan nasihat seperti itu, Naaman mengikuti. Dia taat, dan apa yang terjadi? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Terjadi mujizat. Dia tahir, dia sembuh. Kapan terjadi mujizat? Ketika dia mentaati apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Ketika taat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dengan kata lain, terjadi mujizat dalam hidup kita, terjadi kesembuhan dalam hidup kita, manakala kita taat kepada firman Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perlu kita menghancurkan kesombongan kita. Perlu kita taat, tunduk kepada firman Allah. Jangan kita menganggap remeh firman Allah. Jangan kita menganggap sepele firman Tuhan. Tetapi mari kita terima kebenaran itu.
apapun yang diperintahkan Tuhan, sesungguhnya kita punya kemampuan untuk melakukannya. Misalnya, firman Tuhan mengatakan supaya kita saling mengasihi. Lakukan, itu akan membahagiakan kita. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni, ampuni. Itu bisa kita lakukan dan itu akan membahagiakan kita. Ada orang-orang yang tidak bisa sembuh, sulit untuk sembuh. Karena masalah apa? Tidak mau mengampuni. Tetapi ada kesaksian bahwa ketika seseorang yang sudah mengampuni, terjadi mujizat dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mujizat terjadi manakala kita taat kepada firman Allah. Mujizat apa yang saudara rindukan hari ini? Pasti terjadi dalam hidup kita. Kesembuhankah? Berkat-berkatkah? Usahakah? Apapun itu, mari taat kepada firman Allah, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa, menyerahkan sahabat-sahabat hamba yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai tantangan. Mungkin juga ada yang sakit. Tuhan, saat ini kami percaya kepada firman-Mu, kami mau taat kepada firman-Mu, kami percayakan kuasa-Mu, dan kami mau menikmati mujizat Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kiranya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan setiap sahabat-sahabat hamba yang berdoa, yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan firman Allah. Mujizat itu terjadi. Sebagaimana Naaman yang mau taat dengan perkataan hamba Allah, dia turun ke sungai Yordan dan terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, terjadilah dia tahir. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan kebenaran firman bagi kami. Mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara sahabat yang rindu didoakan, silakan mengirimkan pokok-pokok doa di nomor WA yang tertera di layar ini. Dan biarlah kiranya kita terus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus